Tahukah teman-teman bahwa sebenarnya seorang muslimah itu tidak wajib memakai mukena ketika salat? Karena mukena itu adalah produk budaya. Artinya sebenarnya bisa-bisa saja kita itu salat dengan pakaian sehari-hari. Nah, gimana maksudnya? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Di Indonesia khususnya dan di kawasan Nusantara pada umumnya, ketika salat itu wanita-wanita muslimah di sini terbiasa salat dengan menggunakan mukena. Ketika berpergian dan traveling terkadang juga sering membawa mukena sebagai atribut untuk beribadah ketika hendak salat di perjalanan. Nah, hal ini membuat kita memahami bahwa mukena itu merupakan atributnya umat Islam, khususnya muslimah ketika salat. Bahkan di tiap-tiap masjid itu seperti wajib menyetok kain mukena sebagai atribut beribadah jamaah wanita muslimah yang berkunjung. Namun tahukah teman-teman bahwa tidak ada hadis apalagi ayat Al-Quran yang berbicara soal pakaian mukena sebagai atribut beribadah khususnya muslimah. Bahkan pula imam mazhab yang 4 dalam kitab-kitabnya serta dalam kitab mazhab yang mu'tabar itu tidak pernah berbicara sedikit pun soal atribut khusus muslimah, yakni khususnya dalam salat yang kita kenal dengan nama mukena. Ini membuktikan mukena itu bukanlah perkara syariat, dan itu membuktikan bahwa sebenarnya tidak wajib salat menggunakan mukena bagi wanita muslimah. Nah, lantas begitu kenapa pula mukena sekarang ini dikenal identik dengan atribut beribadah bagi muslimah? Dan dari mana juga asal-muasal mukena itu dan kenapa ia menjadi pakaian khas ibadah? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman dapat diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Ternyata teman-teman, mukena yang dijadikan pakaian atribut khusus ibadah itu hanya digunakan di kawasan Nusantara dan sekitarnya, yakni seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, serta beberapa kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Namun teman-teman, kalau kita lihat muslimah di belahan dunia lain, itu bahkan mereka salatnya tidak memakai mukena, di mana mereka hanya memakai pakaian sehari-hari saja untuk salatnya seperti itu. Lantas demikian, apakah salat mereka yang tidak memakai mukena itu dihukumi sah? Nah, salat tanpa mukena itu jawabannya adalah sah, teman-teman. Kenapa? Karena memang pada dasarnya memakai mukena itu tidak wajib. Begini maksudnya teman-teman. Cara paling mudah untuk mengonfirmasi apakah salat itu sah atau tidak, itu sangat mudah ya. Ya, dengan mengulangi kembali pelajaran kita waktu kecil, yakni mengenai syarat sah salat. Nah, sedikitnya teman-teman ada 7 syarat sah salat sebagai berikut, yang menandakan bahwa salat itu dihukumi sah apabila syarat-syarat berikut terpenuhi. Dan di sini kita tidak akan menemukan hukum bahwa syarat sah salat adalah memakai mukena. Ini menunjukkan mukena itu bukan perkara wajib dalam syariat. Nah, lebih lanjut, ini menunjukkan bahwa salat tanpa mukena itu salatnya tetap bisa dihukumi sah. Loh, kalau mukena tidak wajib dan bukan perkara syariat, lantas kenapa kita harus memakai mukena? Nah, teman-teman coba perhatikan bahwa salah satu syarat sah salat itu kan adalah menutup aurat. Ceritanya teman-teman, dahulu pakaian wanita muslimah di Nusantara itu tidak tertutup seperti pakaian-pakaian muslimah di Arab yang besar-besar. Pakaian wanita di Indonesia, khususnya di masa silam, itu bisa dikatakan terbuka, seperti kebaya yang mana bawahannya itu kain batik, sarung, celana, dan sebagainya. Sehingga untuk memenuhi syarat sah salat, dicarilah solusi dengan membuat pakaian khusus yang praktis dan mudah dipakai dan tentunya menutup aurat secara full untuk digunakan dalam beribadah salat bagi wanita-wanita muslimah. Nah, karena pakaian itu diciptakan ya, dibuat untuk bertujuan menutupi seluruh tubuh. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan miqna'ah atau al-qina, yang artinya menutup, hingga pada akhirnya dikenal dengan sebutan nama mukena. Dari miqna'ah menjadi mukena seperti itu. Nah, konon katanya teman-teman, menurut cerita pakaian ini diciptakan oleh para wali songo di masa silam ya. Ya, wallahu alam. Nah, pakaian khas ini teman-teman dikenal dengan berbagai nama di berbagai tempat. Orang Jawa menyebutnya rukuh, orang Aceh menyebutnya selekum, orang Melayu menyebutnya telekung, orang Minang menyebutnya tilakong atau tilakwong, dan sebagainya. Nah, dari sinilah lahir tradisi memakai mukena sebagai atribut khusus dalam salat oleh muslimah di Nusantara, yang kemudian tersebar ke Malaysia, ke Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa mukena itu bukanlah perkara syariat, melainkan produk budaya. Nah, jadi teman-teman, kita harus bedakan dahulu antara perintah syariat dan produk budaya.
Misalkan contohnya, nah perintah syariatnya itu menutup aurat, maka soal dengan apa dan bagaimana serta pula gaya dan model menutup auratnya itu adalah kemudian disebut dengan hasil produk budaya seperti jubah, koko, sarung, kurta, dan lain sebagainya. Ini semua adalah atribut budaya untuk memenuhi perintah menutup aurat tersebut. Nah, begitu pula dengan mukena, teman-teman. Mukena itu adalah hasil dari produk budaya untuk memenuhi perintah aturan syariat soal menutup aurat khususnya dalam salat. Sehingga teman-teman di sini Islam tidak mengekang umatnya agar terikat pada satu model pakaian tertentu ya. Islam hanya memberikan aturan dan batasannya. Nah, soal bagaimana dan modelnya itu terserah kita sesuai budaya yang kita gunakan. Di Indonesia punya ciri khas sendiri, di Arab punya budaya sendiri, dan begitu pula di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu wajib memakai atribut Arab, jelas ini salah. Faktanya, mukena adalah salah satu hasil budaya non-Arab yang sangat revolusioner untuk agama Islam, khususnya dalam beribadah. Kalau bisa dibilang ya, mukena itu hak patennya orang Nusantara yang menjadi solusi bagi umat Islam di seluruh dunia, kan seperti itu. Nah, lantas kenapa di Arab itu tidak ada mukena? Ya, jawabannya karena di Arab itu pakaian tradisionalnya itu besar-besar, lebar-lebar ya. Tanpa perlu mukena mereka bisa salat dengan pakaian sehari-harinya itu. Nah, di Arab itu ada pakaian yang disebut dengan abaya, di mana selain jadi pakaian sehari-hari, abaya itu juga bisa dan layak digunakan ketika salat. Sehingga pada prinsipnya teman-teman, seorang muslimah itu bisa saja salat tanpa menggunakan mukena dan hanya memakai pakaian sehari-hari. Ya, sekali lagi, selama pakaian itu layak digunakan untuk salat, yakni menutup aurat, tidak membungkus, tidak menerawang, dan lain sebagainya. Maka jangan heran jika kita melihat wanita-wanita luar negeri itu salatnya dengan pakaian sehari-hari dan tidak memakai mukena, ya tidak memakai abaya atau pakaian khusus seperti itu. Karena selama pakaian itu dijamin menutup aurat, maka salatnya itu sah. Seperti memakai kaos kaki, tidak tembus, tidak membungkus, tidak nampak lengan. Adapun mengenai punggung tangan ya teman-teman, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun ada pula yang mengatakan boleh sebagaimana penjelasan dari Buya Yahya. Di dalam sholat seorang wanita harus menutup sekujur tubuhnya. Yang boleh terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Kalau baca kitab fikih paling kecil, dohron wa batnan, dohron wa batnan. Punggungnya dan perutnya itu boleh terlihat. Sudah sangat jelas. Kalau nggak boleh terlihat, pakai solasi kali. Nggak ada orang pakai solasi waktu sholat dari zaman dulu. Kan kebuka. Ini keraguan-keraguan. Memang ada sebagian ustadz salah baca atau mungkin ngantuk, jadi bikin pusing jamaah kita ini. Ya, boleh ibu terlihat sini. Sebab yang boleh terlihat telapak tangan, dhahran, punggung, wa batnan, perut. Nah, daripada kita pada akhirnya itu khawatir, was-was, dan tidak yakin apakah pakaian kita itu benar-benar menutupi aurat, benar-benar memenuhi syarat ya. Ya memang yang paling benarnya itu kita gunakan saja mukena. Maka pasti dijamin tertutup dan sah, kan seperti itu. Sehingga mukena ini walaupun dia ini produk budaya dan bukan bagian dari perkara syariat, namun dengan adanya mukena itu sangat membantu dan menjadi solusi untuk beribadah. Hanya saja teman-teman, dari sini ada hal yang mungkin jadi bahan perenungan kita. Yakni, kalau misalkan kita merasa pakaian sehari-hari kita itu tidak bisa dipakai untuk salat, maka itu bisa jadi bukti bahwa sebenarnya di luar salat kita masih belum sempurna dalam menutup aurat. Dan itu jadi bahan introspeksi kita masing-masing ya. Nah, begitu pula dengan laki-laki teman-teman. Apakah kira-kira pakaian kita ini layak digunakan ketika salat? Apakah pakaian kita itu menampak aurat sehingga pakaian tersebut tidak layak digunakan ketika salat? Itu menunjukkan bahwa kita itu sehari-hari belum benar-benar sempurna dalam menutup aurat ya. Pakaian kita belum benar-benar menutup, belum benar-benar sopan dan lain sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.